kamu uji multikolonialitas pada regresi berganda. Baik, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan materi analisis regresi linear. Saya Selvina Hasan dengan uji residu. Saya Ronald Lengkung dengan uji normalitas. Saya Syifa Khairunisa dengan uji homoskedastisitas. Saya uji multikolonialitas dengan materi uji regresi berganda. Nama Amira. Saya Vera Feriska Tahir dengan uji autokorelasi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan uji regresi residu yang dimana judulnya pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi siswa. Pertama kita copy, lalu kita ke SPSS, lalu kita ke data view, namanya diganti X dan ini diganti Y, labelnya diganti motivasi dan Y nya diganti prestasi. Desimalnya kita ubah menjadi 0. Lalu kita ke data view, klik analyze, lalu regression, lalu klik linear, klik lalu prestasinya kita masukkan ke dependen dan motivasinya X dimasukkan ke independen. Pak, motivasi itu masuk di independen. Baru lalu kita klik save dan kita masuk Prestasi ke di atas. Underset, lalu kita klik lagi Underset, lalu kita continue, lalu klik OK. Nah, ini sudah muncul nilai prediksinya. Lalu ini dia sudah muncul. Ya. Data view buka statistik. Statistika. Itu kan apa dia ya? Ke data itu. Lalu kita Nah, itu ke muncul data. nilai ini ya kan? Data ini kan. Data view ini. Lalu ini muncul. Selanjutnya saya alihkan kepada uji normalitas. Baik, saya akan melanjutkan di uji normalitas, yang dimana uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data dari distribusi normal atau tidak. Yang pertama kita ke analyze, lalu kita ke deskriptif statistik, lalu kita ke explore. Nah, yang apa ini? Residu ya? Ini apa dulu? Kita pindahkan ke ini, kita pindahkan ke dependen, kita ke plots, lalu kita centang normality plots with, lalu kita ke continue, lalu kita oke. Panas. Aduh, kok muncul dua ini? Hah? Oh. Jadi seperti yang kita lihat di sini, karena user view-nya tidak berhamburan kemana-mana, jadi dinyatakan normal. Selanjutnya saya akan lanjutkan ke homoskedastisitas. Baik teman-teman, kita ke data view dulu.
Kita masuk ke grab, ke legasi dialog, terus kita pilih scatter atau dot, pilih simple scat, baru define. Prediksinya kita masukkan ke y axis dan residualnya kita masukkan ke y axis. Baru oke. Nah, di sini muncul hasil homoskedastisitasnya, di mana dia berhamburan dan tidak membentuk suatu pola. Jadi homoskedastisitasnya terpenuhi. Jika dia berbentuk pola, dia lebih ke heteroksiditas. Jadi Dia berhamburan. iya, jadi dia berhamburan, dia masuk, jadi dia homoskedastisitasnya terpenuhi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang akan memaparkan cara autokorelasi. Baik, selanjutnya kita akan menguji autokorelasi dari data ini. Yang pertama, jadi autokorelasi itu diuji untuk memastikan bahwa data model regresi linear yang saat ini kita gunakan itu menghasilkan residual yang saling independen. Ini penting karena hasil dari analisis itu untuk membuktikan bahwa hasil dari analisis ini bisa diandalkan atau bisa digunakan. Jadi yang pertama kita ke analyze dulu, kemudian regression, kemudian linear. Jadi kita pindahkan untuk variabel Y ke dependen dan motivasi ke atau variabel X ke independen. Kemudian kita klik statistik, kemudian kita centang Durbin-Watson-nya, continue, lalu oke. Nah, jadi di sini nilai dari Durbin-Watson-nya sudah muncul di angka 2,064. Nah, berdasarkan hasil uji Durbin-Watson ini akan diperoleh 2,064. Karena nilai ini berada dalam rentang dari 1,5 hingga 2,5, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam data ini. Maka bisa disimpulkan bahwa asumsi independensi residual dalam data ini telah terpenuhi. Lanjut ke regresi Berganda. linear berganda. Oke, ulangan pertama baru Selanjutnya kita akan menguji data regresi linear berganda dengan uji residu. Pertama kita masuk ke Excel, kemudian kita copy, lalu masuk ke SPSS. Lalu kita ke variabel view. Ini diganti X1. Bukan ada 2X. Kemudian ini X2. Dan yang ini Y. Selanjutnya labelnya kita ganti menjadi motivasi. Itu X1. X1-nya itu motivasi, kemudian Minat X2. X2-nya minat, dan Y-nya prestasi. Lalu desimalnya kita ubah menjadi 0. Lalu kita ke data view, analyze, regression linear, lalu X1-nya kita pindahkan ke independen dan X2-nya juga kita pindahkan ke independen, dan Y-nya prestasinya kita pindahkan ke dependen. Lagi masih ini. Lalu kita klik save, kemudian klik ini, kemudian ini juga diklik, Sebutkan apa tadi? dan selanjutnya kita klik continue, selanjutnya klik OK.
ini sudah muncul. Lalu kita ke data view-nya. Ini nilai residu prediksinya sudah muncul dan nilai residunya. Selanjutnya saya serahkan kepada uji normalitas. Baik, saya akan melanjutkan ke uji normalitas. Pertama kita ke analyze, lalu ke deskriptif statistik, lalu kita ke explore, lalu residu kita pindah ke independen. Ini kita pergi ke plots, kita centang normality plots width, continue, oke. Nah, seperti yang kita lihat, yang dimana karena bintang atau observed view-nya tidak berhamburan, jadi bisa dikatakan normal. Normalnya apa? Lanjut ke homoskedastis. Berikutnya akan dilanjutkan homoskedastisitas. Baik, kita masuk ke ini dulu. Kita masuk ke graph, pilih legasi dialog, pilih scatter atau dot. Kita pilih yang simple atau scatter, terus define. Nah, prediksinya kita masukkan ke x-axis dan residunya masuk ke y-axis. Terus kita oke. Nah, ini muncul. Jadi ininya bertebaran ya. Dan nilai homoskedastisitasnya terpenuhi seperti itu. Lanjut ke uji autokorelasi. Mohon maaf, kita lanjut ke uji multikolinearitas. Terakhir di sini. Terakhir lagi. Habis ini. Baik, langsung saja saya akan melakukan uji multikolinearitas. Di sini langsung saja kita klik analyze. Kemudian Kamera. Sorry. Ya, masuk. Data view. Boleh buka itu? ya lanjut. Langsung saja kita ke analyze untuk melakukan uji multikolinearitas. Kita ke regression, kemudian linear. Di sini motivasi kita taruh ya ke independen. Kemudian minat kita masukkan dulu ke independen. Kemudian prestasi kemudian dependen ini kita masukkan prestasi atau nilai Y. Kemudian kemudian kita centang di bagian statistik, kemudian kolineritas diagnostik, Ya. kemudian
kemudian continue, kemudian klik OK. Di sini didapat bahwa nilai minatnya di bawah 0,05, yaitu 0,00. Jadi dikatakan ada pengaruh pada motivasi dan minat terhadap belajar siswa, prestasi siswa. Baik juga. Jadi ditemukan nilai VIF di sini 2,634 dan nilai toleransinya 0,380. Nah, jadi dari hasil uji multikolinaritas yang saya temukan di sini bahwa seluruh variabel itu bebas memiliki nilai tolerans mendekati 1 dan nilai VIF-nya sudah melebihi 1, sudah di atas. Jadi hal ini ditemukan bahwa tidak terdapat multikolinaritas di dalamnya dan variabel bebas dalam model ini saling independen secara statistik. Oke. Lanjut. Untuk korelasi. Selanjutnya saya serahkan ke autokorelasi. Masih ya. Baik, setelah melakukan uji normalitas, uji homoskedastisitas dan uji multikolonialitas, selanjutnya kita akan menguji autokorelasi untuk memastikan bahwa model regresi linear ini menghasilkan residual yang saling independen atau bisa diandalkan. Jadi yang pertama kita kembali ke data statistik, ke analyze, regression, terus linear. Seperti biasa, motivasi dan minat berada di independen dan prestasi kita pindahkan ke dependen. Kemudian klik statistik dan kita centang untuk Durbin-Watson-nya, continue, lalu OK. Oke, jadi di sini diperoleh nilai dari Durbin-Watson-nya adalah 2,115. Nah, karena hasil uji Durbin-Watson-nya itu diperoleh antara rentang 1,5 hingga 2,5, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa asumsi independensi pada data residual ini telah terpenuhi. Sekian uji regresi Linear. uji regresi linear berganda dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.